Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kali ini kita masih bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang mana pada minggu kemarin kita sudah melihat video ya tentang pembahasan sumber hukum Islam. Dan kemarin kita baru membahas tentang sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Nah, dan Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama, gitu ya. Jadi kita harus berpedoman kepada Al-Quran itu. Nah, dan sekarang kita akan bahas tentang hadis, yang mana hadis ini adalah sumber hukum Islam yang kedua. Sama, hadis pun harus menjadi patokan kita atau pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, dan ini adalah makna dari hadis itu. Nah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sunnah itu adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sumber hukum Islam. Jadi intinya ya dari segi makna ya sama saja sebenarnya ya. Mungkin yang membedakannya itu adalah kata-katanya saja, kan, tetapi maknanya sama. Ya, segala yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi sumber hukum Islam. Itu yang namanya hadis. Ada yang menyebutkan sunnah, ya sama saja sebenarnya. Jadi tidak ada bedanya antara hadis dengan sunnah. Yang membedakannya itu hanya dari kata-katanya saja. Itu ya. Jadi segala perkataan ketika Nabi berkata, ketika Nabi berbuat, itu menjadi sumber hukum Islam yang harus kita patuhi. Ya. Nah, itu yang dinamakan hadis. Nah, sekarang ketetapan itu apa ya? Ketetapan juga sama. Itu menjadi sumber hukum Islam. Contohnya seperti apa? Ketika Nabi diam, tidak membolehkan atau tidak menganjurkan, tidak melarang juga. Jadi hanya diam saja Nabi. Dan itu menjadi sumber hukum. Hukumnya apa? Menjadi boleh. Ketika Nabi diam, itu hukumnya boleh. Contoh ketika ada para sahabat sedang memakan daging biawak. Para sahabat pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah memakan daging biawak itu boleh atau tidak?" Nabi pun hanya diam. Tidak melarang Nabi. Tidak menganjurkan juga. Hanya terdiam saja. Dan itu adalah hukumnya boleh. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan ketetapan atau takrir. Nah, jadi ini adalah makna atau pengertian daripada hadis tersebut. Jadi segala perkataan, segala perbuatan, bahkan diamnya Nabi pun menjadi suatu sumber hukum Islam. Itu ya. Ketika Nabi berkata, ketika Nabi berbuat, itu menjadi sumber hukum kita yang harus kita patuhi tentunya. Itu ya. Itu dari segi makna atau pengertiannya. Nah, awas dipahami dengan baik ya, jangan sampai keliru. Oh, itu pengertiannya. Sekarang kita lanjut ke bagian-bagian hadis. Nah, bagian-bagian hadis itu ada 3. Yang pertama sanad, yang kedua rawi, yang kedua matan, yang ketiga rawi. Sekarang kita bahas tentang sanad. Sanad itu apa sih? Sanad adalah sekelompok orang yang menyampaikan atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasul sampai kepada kita. Yang menyampaikan hadisnya loh ya. Nah, di sini mana sih bagian sanad itu? Nah, sanad itu adalah bagian dari An Abi Mas'ud. Nah, itu ya, An Abi Mas'ud Uqbah bin Amri bin Amril Ansar Al-Badri. Nah, radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah sanadnya. Jadi yang bagian sanad itu adalah dari An Abi Mas'ud sampai ke qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sanad. Ya, yang menyampaikan gitu ya. Hadis dari Rasul yang sampai kepada kita, yang menyampaikan hadisnya.
Jadi itu yang disebut dengan sanad. Nah, sekarang matan. Matan itu adalah isi atau materi hadis yang disampaikan. Nah, isinya yang bagian mana? Itu bagian inna mimma adzarakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nah, sampai sana ya. Dari inna mimma sampai ma syi'ta. Nah, itu adalah bagian matan disebutnya, atau isi atau materi yang disampaikan Rasul. Itu matan. Nah, kalau rawi itu yang meriwayatkan hadis seperti yang kita kenal ya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, ya, hadis riwayat Ibnu Majah gitu ya. Itu yang meriwayatkan hadisnya. Jadi ini bagian-bagian daripada hadis itu, ada sanad, ada matan, ada rawi. Jadi pahami dengan baik ini ya, jangan sampai tertukar. Biasanya ini ada dalam ulangan-ulangan atau dalam ujian juga, itu sering muncul ini tentang ini ya. Jadi pahami dengan baik. Sanad, matan, dan rawi. Nah, itu ya. Terus Kak. Nah, fungsi hadis sekarang. Fungsinya itu untuk apa sih? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala bertugas menjalankan ajaran yang diturunkan Allah melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan atau sebagai bayan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, jadi fungsi hadis itu adalah menjelaskan Al-Quran. Contoh ketika dalam Al-Quran itu tentang sholat atau tentang wudhu, itu hanya bagian-bagian yang pentingnya saja, atau hanya suruhan perintah-perintahnya saja dalam Al-Quran tentang sholat, tentang zakat, dan lain sebagainya, tentang puasa juga. Nah, cara-caranya kita melihat di hadis. Nah, jadi fungsi hadis itu adalah menjelaskan atau memaparkan bagian-bagian yang penting yang ada dalam Al-Quran gitu. Jadi dijelaskan oleh hadis seperti itu ya. Jadi itu fungsinya, menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Bukan menjelaskan hal-hal yang baru, bukan, tapi yang sudah ada dalam Al-Quran dijelaskan kembali dalam hadis. Jadi fungsi hadis itu seperti itu ya, menjelaskan Al-Quran itu ya. Nah, itu fungsi hadis. Nah, sekarang tuh di sini ada menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, terus memperkuat pernyataan dalam Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Terus menjelaskan maksud dan tujuan ayat dalam Al-Quran. Jadi dijelaskan maksud dan tujuan dari ayat-ayat Al-Quran itu apa saja sih. Nah, itu dijelaskan dalam hadis gitu ya. Karena dalam Al-Quran itu masih bersifat umum, masih bersifat global gitu ya, masih bersifat harus dijelaskan kembali, tidak bisa kita cerna dengan gampang gitu ya, harus dijelaskan kembali kalau Al-Quran. Kadang kita pun masih bingung, ayat ini menjelaskan tentang apa ya, maksudnya seperti apa. Nah, itu jadi dijelaskan oleh hadis itu ya. Nah, terus menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Tuh, menetapkan hukum baru juga ini tetap melihat dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran ya, menjelaskan hukum baru itu. Nah, itu adalah fungsi daripada hadis. Seperti itu ya. Awas, pahami dengan baik materinya supaya tidak keliru gitu. Sekarang macam-macam hadis berdasarkan kuantitas perawi. Yang pertama hadis mutawatir. Nah, jadi macam-macam hadis ini ya. Kalau tadi bagian-bagian hadis, sekarang macam-macam hadis. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Jadi tidak ada yang berbohong gitu ya kalau mutawatir itu ya. Jadi
hadis yang bisa dipercaya gitu ya. Karena banyak perawinya dan tidak ada kebohongan dari perawi-perawi tersebut gitu ya. Itu hadis mutawatir. Yang kedua, itu hadis masyhur. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi di bawah mutawatir kalau hadis masyhur ya. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Nah, jadi ini lebih bawah dari hadis mutawatir ya. Itu hadis masyhur. Tapi tetap masih diriwayatkan oleh para sahabat. Tuh, hanya kalau hadis masyhur itu diriwayatkan kembali oleh para tabi'in. Itu ya. Itu hadis masyhur. Yang ketiga adalah hadis ahad. Yang mana hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi hanya 1-2 orang saja yang merawikan hadis tersebut. Itu dinamakan dengan hadis ahad. Nah, ini adalah macam-macam hadis berdasarkan kuantitas perawi. Ya, dibaca saja, dilihat saja biar dipahami dengan baik ya. Nanti juga bisa memahami kalau kita membacanya dengan baik-baik gitu ya. Nah, terus macam-macam hadis berdasarkan kualitas. Nah, kalau tadi kuantitas perawinya, sekarang kualitas perawinya. Yang pertama adalah hadis sahih. Itu kan ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan hadis maudhu'. Nah, hadis sahih itu apa sih? Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Jadi hadis sahih itu hadis yang memang benar-benar bisa dipercaya oleh kita, gitu ya. Tidak ada kebohongan dan tidak ada kecacatan dalam hadis tersebut. Itu dinamakan dengan hadis sahih. Sedangkan hadis hasan itu diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya. Kalau tadi kuat hafalannya gitu ya. Sehingga ketika disampaikan kepada kita pun itu ya hadisnya seperti itu. Karena memang hafalannya kuat. Nah, kalau hasan itu ya tetap tidak kuat hafalannya. Kurang atau ya, kurang kuat hafalannya itu. Dan sanadnya tetap bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Tetap hanya saja tidak kurang kuat hafalannya. Itu hadis hasan. Yang ketiga hadis dhaif atau lemah gitu ya. Hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Jadi perawinya itu kurang adil, kurang kuat juga hafalannya, sanadnya tidak bersambung. Nah, itu hadis dhaif. Jadi lemah hukumnya itu. Kekuatan hukumnya itu lemah. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hadis maudhu'. Yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasul atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Nah, itu banyak ya sekarang. Hadis-hadis palsu, hadis maudhu' disebutnya. Jadi kita itu menyebutkannya sebagai hadis padahal bukan hadis. Itu ya. Itu disebutkan dengan hadis palsu. Nah, jadi bisa difahami ya, ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu'. Itu macam-macam hadis berdasarkan kualitas perawinya. Itu ya. Nah, terus sekarang tentang ijtihad. Apa sih itu ijtihad? Nah, ijtihad ini berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan. Nah, ini bahasa Arab ya ijtihad itu. Ijtihada ditasrif, ijtihada yajtahidu ijtihadan. Tuh. Artinya adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dan menetapkan suatu hukum berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Tuh, jadi orang yang berijtihadnya itu adalah mujtahid disebutnya. Seperti itu ya. Jadi ini
ketika para ulama akan menetapkan suatu hukum, itu dinamakan dengan ijtihad. Tapi tetap bersumber atau berdasar pada Al-Quran dan hadis. Tidak bisa semena-mena seorang ulama itu menetapkan suatu hukum. Tetap harus bersumber pada Al-Quran dan hadis. Itu dinamakan dengan ijtihad. Nah, kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis. Jadi ijtihad itu dilakukan ketika ada suatu persoalan yang tidak ditemukan dalam Al-Quran ataupun hadis. Tidak ditemukan, tapi tetap berdasar pada Al-Quran dan hadis. Kalau kita ingin menentukan suatu hukum, itu tidak boleh berdasar selain kepada Al-Quran dan hadis. Harus tetap berdasar pada Al-Quran dan hadis. Dan hukum yang dihasilkannya pun dari ijtihad tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi ijtihad itu seperti itu ya. Tetap bersumber pada Al-Quran dan hadis. Tidak boleh membuat suatu hukum tanpa ada sumber yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Itu kedudukan ijtihad ya. Kita melaksanakan, para ulama di kita melaksanakan ijtihad ini gitu ya, kebanyakan. Karena memang kan banyak sumber-sumber hukum atau hukum-hukum yang memang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Jadi para ulama pun bersepakat membuat suatu hukum yang memang masih berdasar pada Al-Quran dan hadis. Jadi seperti itu ya. Tidak boleh bertentangan tetap. Walaupun kita membuat suatu hukum, tetap tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu jadi kedudukan ijtihad seperti itu ya. Nah, syarat berijtihad. Syarat berijtihad itu yang pertama adalah memiliki pengetahuan yang cukup luas dan mendalam. Tentu saja ya, orangnya harus mempunyai pengetahuan yang luas. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih dan tarikh atau sejarah ya. Dia ada syaratnya juga, tidak bisa kita sekarang membuat suatu hukum gitu ya. Kita membuat hukum sendiri tidak bisa, ada syaratnya. Ya harus bisa bahasa Arab, tentang bahasanya, tentang kosakatanya juga, ilmu tafsirnya, usul fikihnya, sejarahnya juga harus tahu, harus mendalam, harus paham. Jadi baru bisa kita berijtihad gitu ya, tidak boleh secara langsung kita membuat hukum, tidak boleh. Tidak bisa juga gitu ya. Nah, itu syarat berijtihad. Untuk bentuk ijtihad itu ada 3. Yang pertama ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga maslahah mursalah. Yang pertama ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atas hukum. Jadi ketika ada suatu hukum itu merupakan hasil kesepakatan bersama para ulama, tapi ya itu dinamakan dengan ijma. Jadi para ulama itu sepakat saja semuanya, tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang berbeda. Jadi sepakat semuanya membuat suatu hukum, itu disebut dengan ijma. Itu ya, kesepakatan para ulama. Nah, sedangkan qiyas adalah mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Misal nih, kan zaman dulu zakat di zaman Rasul itu bukan memakai beras ya. Jadi memakainya gandum. Kalau dulu itu ya, tidak ada beras. Nah, sekarang kan otomatis yang adanya beras gitu ya. Otomatis para ulama pun
bersepakat untuk menyamakan atau menganalogikan gandum tersebut yang dulu digunakan pada zaman Nabi sekarang menjadi beras. Itu ya, itu salah satu hukum yang dibuat oleh para ulama dengan menganalogikan beras sebagai gandum. Gitu ya. Itu dinamakan dengan kias. Ikan dalam Al-Qur'an tidak ada kita membahas zakat dengan beras. Itu tidak ada sebenarnya. Jadi adanya dengan hukum kias. Jadi penting juga kias, kita menyamakan suatu hal yang dilakukan oleh Nabi zaman dahulu dengan yang dilakukan oleh kita pada zaman sekarang saat ini gitu. Itu kias ya. Jadi mempersamakan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau hadis dengan yang sudah terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an. Tetap ya, tidak boleh eh, berdasar pada selain Al-Qur'an dan hadis. Gitu. Itu kias. Yang ketiga adalah maslahah mursalah, yaitu adalah menetapkan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakikal universal terhadap syariat Islam. Jadi ini menitik beratkan kepada manfaatnya, itu kan. Alangkah baiknya kalau kita lakukan suatu hukum tersebut. Jadi dititik beratkan ke manfaatnya, itu ya. Tapi tetap berdasar pada Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu adalah macam-macam ijtihad atau bentuk-bentuk ijtihad. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita bisa memahaminya dengan baik ya. Jadi dibaca saja atau difahami dengan baik saja, sedikit-sedikit lah, nanti juga kita paham maksudnya seperti apa gitu ya. Dan kalau ada yang tidak difahami, tanya saja ke Bapak ya. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri Bapak pribadi, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.